Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan hal yang harus paling kita utamakan adalah rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Zat yang telah menciptakan alam ini begitu luas sehingga kita bisa menikmati alam ini semau kita. Alamnya Zat yang telah menerbitkan matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Siapa dia? Dialah Allah Jalla wa'ala. Selanjutnya tak ketinggalan pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda junjungan Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman Siti Aisyah menuju zaman Siti Nurbaya. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sebentar untuk orang tua yang telah mendahului kita, untuk orang-orang yang kita cintai, dan untuk kesuksesan pembelajaran hari ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil ummul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Pak Guru mau absen sebentar. Siti Aisyah, baik, berarti ini hadir semua ya. Mungkin karena masa transisi pandemi COVID, jadi kita berangkatnya itu 25% dari jumlah keseluruhan. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghindari perilaku tercela. Di dalamnya itu kita akan membahas tentang mabuk-mabukan, khamar, zina, perjudian, korupsi, dan bahayanya mengonsumsi narkoba. Kita sudah tahu bahwa anak-anak seusia kalian itu rawan dengan perilaku tercela. Itu benar-benar pada garis merah. Itu benar-benar harus bagaimana kita mengantisipasi atau menghindari perilaku tercela yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu kita akan mempelajari tentang mabuk-mabukan. Perilaku mabuk-mabukan dapat dimengerti sebagai kegiatan mengonsumsi minuman keras yang berakibat pada hilangnya kesadaran. Hukum dalam Islam maupun dalam negara itu haram atau dilarang oleh negara karena memiliki banyak nilai negatif yang ditimbulkan oleh mabuk-mabukan. Lalu bagaimana cara kita menghindarinya? Yang pertama, kita seharusnya meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalam dalil mengatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Barang siapa yang mengerjakan sholat dengan baik, maka ia akan terhindar dari perilaku tercela.
atau dosa. Itu dapat menghindarkan kita dari sifat mabuk-mabukan kita gitu kan. Yang kedua itu bagaimana cara kita meningkatkan kualitas akhlak kita, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsinya, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, bahwa aku, kata Muhammad, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, maka perlunya adanya peningkatan kualitas akhlak. Yang ketiga itu meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. Ketika kita tahu bahaya mabuk-mabukan itu apa, efeknya itu apa kepada diri kita, maka kita akan menolak untuk mengonsumsi hal yang memabukkan diri kita. Yang terakhir itu bagaimana cara kita menghindar dari lingkungan yang tidak baik. Karena disayangkan kita itu akan terbawa oleh arus pada lingkungan kita. Itulah sedikit pembahasan tentang mabuk-mabukan. Kita tahulah di kehidupan kita itu tak lepas dari baik dan buruk. Maka Pak Guru harap setelah ini kalian dapat menentukan mana yang dapat memabukkan, mana yang tidak. Selanjutnya itu tentang judi. Sebelum judi, tentang mabuk-mabukan itu memang sudah sangat diharamkan. Pak Guru punya satu cerita. Pada zamannya itu ada seorang pemuda hidup, dia itu akhlaknya baik, perangainya sempurna, berdedikasi tinggi. Pada saat itu sedang perjalanan bertemu dengan orang jahat. Pada suatu situasi tertentu, pemuda itu dihadapkan dengan 3 pilihan. Yang pertama, kamu bisa lolos dari saya asal kamu minum khamar. Yang kedua, kamu harus membunuh anak kecil. Atau yang ketiga, kamu harus bersetubuh dengan orang yang bukan mahramnya. Pemuda itu dilema, bingung, semua yang dilakukan berbau dosa. Lalu pemuda tersebut mengambil keputusan untuk meminum khamr, karena mungkin dia pikir khamr adalah dosa terkecil dari pilihan tersebut. Ketika pemuda itu mabuk, dia membunuh anak kecil, juga bersetubuh dengan bukan mahramnya. Apa pesan yang ingin disampaikan dari kisah ini adalah bagaimana efek mabuk itu betul-betul buruk bagi seorang yang meminumnya. Maka mulai dari ini, aku berharap kita bisa membedakan mana minuman yang berbau khamar atau memabukkan, mana yang tidak, supaya kita terhindar dari perilaku tercela. Yang kedua, kita akan membahas tentang judi. Apa itu judi? Itu adalah permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Unsur-unsur yang terdapat di dalam judi adalah permainan. Untung-untungan, ada taruhan, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Sedangkan dalam bentuk undang-undang itu dijelaskan pada PP nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian. Itu sudah jelas dilarang karena memiliki beberapa efek negatif pada perilaku judi. Yang pertama, judi itu perbuatan yang mengandung kotoran pada diri manusia, berbau busuk dan menjijikkan. Perjudian adalah perbuatan setan yang memiliki sisi-sisi negatif yang dapat menimbulkan seseorang itu berbuat semaunya. Contoh, seseorang mempunyai duit. Ketika dia berjudi, ketika ia menang, dia akan memiliki sifat kemaruk atau ingin terus, tidak akan pernah memiliki rasa puas. Ataupun jika dia kalah, dia akan memiliki sifat ingin mencoba lagi, padahal itu adalah benar-benar perilaku yang buruk.
Yang terakhir atau selanjutnya adalah tentang zina. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i adalah seseorang yang tidak bisa dinikahi. Berarti selain seseorang yang tidak bisa dinikahi adalah non mahram. Zina dibagi menjadi dua, zina muhsan, zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah lalu selingkuh kepada orang lain dan melakukan persetubuhan atau perselingkuhan. Ini hukumnya mati. Ini didera atau dilempari batu hingga meninggal. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan, adalah zina yang dilakukan seseorang yang belum menikah atau masih lajang. Hukumannya itu dicambuk 100 kali. Sisi negatifnya itu dapat merusak keturunan, sanadnya tidak jelas, status anak tidak jelas, menimbulkan penyakit. Bahwa di dalam Al-Quran juga dijelaskan la taqrabuz zina. Meski kita ketahui bahwa nafsu terbesar adalah nafsu kepada wanita, hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati dhahabi minal fiddah. Itu sudah jelas. Lalu bagaimana cara kita kiat-kiat menghindari perilaku berzina? Kita harus menutup aurat agar tidak dapat memantik nafsu orang-orang yang lihat kita. Tidak berduaan ada dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ini memungkinkan adanya rasa atau keinginan yang didorong oleh setan. Dari semua ini, dari persinan ini akan mendapatkan hikmah bahwa setiap perbuatan yang dinilai buruk oleh Al-Quran pasti membawa akibat bagi manusia. Atau dalam kata Al-Qur'annya itu at-thayyibat lit-thayyibat, yang baik hanya untuk yang baik, yang buruk hanya untuk yang buruk pula. Ini biasanya kalau melakukan hal seperti ini akan dijadikan hukuman berupa hukuman akhirat, juga hukuman masyarakat atau bullying atau hukuman sosial masyarakat. Meski angka hal ini tidak dapat dihindarkan dari keremajaan, maka dengan ini Pak Guru ingin minta bahwa kalian harus berhati-hati. Kalaupun kalian belum bisa menikah, sabar dulu. Banyak dalil yang mengatakan bahwa man sabara zafira, itu barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Di lain dalil mengatakan bahwa jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itulah sedikit pembahasan tentang zina yang semoga baik kita dan keluarga kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai terhindar dari perbuatan tercela ini. Selanjutnya itu perilaku tentang korupsi. Korupsi atau pencuri adalah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Salah satunya adalah korupsi tentang waktu. Bagaimana kita beralasan, Bu, tugasnya belum, Bu, padahal kita sudah melalaikan waktu. Kita sudah mengkorupsi. Alasan mencuri kesempatan, mencuri waktu itu tidak baik, tidak dibenarkan dalam syariat Islam atau baik dari negara. Kita akan membahas tentang nilai sisi negatif dari perilaku mencuri. Ketidakadanya ketenangan dalam diri, terdapat sifat khawatir, was-was, karena kita akan ditangkap oleh aparat negara, karena kita telah mencuri yang bukan hak kita. Kalaupun kita tidak mempunyai hal-hal yang dapat
kita beli, sabar dulu, kita tabung dulu, lalu baru setelah itu kita bisa beli hal-hal yang kita inginkan. Jangan sampai setan itu masuk dari hal-hal yang kita kosongkan, seperti kita menginginkan sesuatu yang tinggi karena kita tidak bisa membeli, pikiran kita kosong, lalu setan masuk merusak tatanan pikiran, kita berbuat semau kita. Itu tidak boleh. Yang terakhir itu bagaimana cara kita menghindari mengkonsumsi narkoba. Itu narkoba hampir sama dengan khamr, cuman ini tingkatannya itu lebih jauh. Yang setahu Pak Guru dari referensi baca membaca, jenis narkoba itu ada 5. Yang pertama heroin, ganja, ekstasi, sabu-sabu, dan amfetamin, enalin. Itu sisi negatifnya juga bagaimana pengguna itu memiliki sifat akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang, sehingga cenderung untuk mencari. Sifat inilah yang membuat pemakai narkoba yang sembuh daripada kembalinya. Ini narkoba itu tidak baik, dampak pada psikisnya itu lamban kerja, hilang kepercayaan diri, sulit berkonsentrasi, cenderung menyakiti diri. Untuk kejadiannya Pak Guru belum menemui teman atau tetangga atau siapapun itu secara langsung dalam mengkonsumsi narkoba. Jadi Pak Guru membawakan ini menurut referensi-referensi yang terpercaya. Nah, itulah pelajaran yang dapat Pak Guru sampaikan mengenai bagaimana cara menghindari perilaku tercela. Agar kita terhindar dari yang pertama tentu itu dosa, perilaku buruk, perangai yang jelek, itu tidak baik. Meski sudah terjadi pada hal layak masyarakat, bagaimana kita menempatkan diri agar tidak pada situasi di mana kita terbawa dalam situasi yang seperti ini. Kita harus cerdas, kita harus berani, kita harus beda. Jangan mau ikut-ikutan seperti yang mereka lakukan. Pada beberapa bait dijelaskan bahwa agama Islam hadir dengan terasing, maka akan kembali pada keterasingan itu pula. Maksud dari ini bahwa kita harus beda. Di lain sisi, masyarakat pada melakukan hal yang buruk, kita harus beda, harus terasing, harus berbuat baik. Jangan ikut alur. Kita punya pendirian, kita punya jalan, kita punya visi, kita punya misi. Harus berani berbuat baik. Itulah pembelajaran yang dapat Pak Guru sampaikan untuk anak-anakku semua. Nanti kalian membentuk kelompok kecil, pemerataan tingkat penangkapan harus merata. Terserah mau Pak Guru yang memilihkan atau kalian yang membuat. Kalaupun nanti kalian yang membuat, saya serahkan kepada ketua kelas membuat kelompok. Nanti Pak Guru beri alat permainan edukatif X dan O. Siapa yang dapat menjawab dan menyusun jawaban lurus, maka dia akan menang, dan yang kalah akan mendapatkan punishment. Permainan ini akan kita lakukan. Kalau hari ini tidak sampai, maka akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya, atau nanti kita lakukan pada sistem daring atau online. Begitu saja. Apabila ada salah kata yang dilakukan oleh Pak Guru, demi Allah, kebenaran adalah datangnya dari milik Allah, dan kejelekan atau kesalahan adalah datangnya dari diri Pak Guru pribadi. Maka Pak Guru meminta maaf.
Kita berdoa. Ihdinas syiratal mustaqim. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.